Saudaraku, selamat datang, selamat siang, selamat kita berdoa dalam nama Yesus. Gimana kabar saudaraku? Baik-baik semua? Puji Tuhan, puji Tuhan. Amerika makin yaitu saudaraku bergejolak, tetapi kita tetap mengagungkan Tuhan aja lah. Biarlah mereka di sini saudaraku. Kita memuji, memuliakan, berdasarkan Tuhan. Saudaraku selagi hidup ini. Saudaraku akan buka firman Tuhan, temanya heal atau sakit, sembuh, heal, komplain, dan hukuman. Sakit, sembuh, komplain, dan hukuman. Saudaraku, itu adalah tema firman Tuhan. Dan 4, saudaraku, kita akan melihat saudaraku, mungkin sudah pernah kita saudaraku baca ini. Kita akan lihat lagi di dalam yaitu Matius 12. Kita mulai baca 22. Matius pasalnya yang ke-12 dengan tema sakit, sembuh, dan mengkomplain dan mendapat hukuman. Saudaraku, temanya kok begini ya, kita akan lihat nanti saudaraku. Kenapa ada komplain, kenapa ada hukuman, sedangkan tadi sakit dan disembuhkan. Saudaraku, coba kita membacanya dari yaitu Matius 12. Saya yang pertama 22, nanti saudara sambung sampai 23. 22, saudara-saudara. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka tajuklah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini anaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan diri sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakim. Sama-sama. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Puji Tuhan saudaraku, berkat Allah membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan saudaraku ya. Nah saudaraku, dari berikut Yesus dari Beelzebul ini saudaraku pernah kita membacanya saudaraku, ayat 22 sampai 37 ini nanti kita akan uraikan saudaraku, kita membaca sebagian saja. Nah saudaraku di Tuhan, orang hidup itu karena daripada Tuhan, amin. Orang mati juga saudaraku dari Tuhan. Hidup dan mati saudaraku dari Tuhan, semua dari Tuhan saudaraku. Bagaimanapun panjangnya usia manusia, bagaimanapun sehatnya saudaraku manusia, waktu hidupnya suatu saat akan mati. Ya benar nggak? Bagaimanapun panjangnya 150 tahun sampai 200 tahun umurnya waktu hidupnya, sehat walafiat dia saudaraku, ya suatu saat juga dia akan mati. Benar nggak saudaraku? Jadi hidup atau mati saudaraku pasti akan dialami oleh setiap manusia siapapun dia di kolong langit ini. Siapapun dia, baik wanita, baik yaitu pria, saudaraku, siapapun dia, bagaimanapun kelas kehidupannya saudaraku. Nah saudaraku, ya ada kehidupan dan ada kematian, itu pasti. Ada kesehatan dan apalagi, dan ada saudaraku kesakitan. Itu dari manusia yang fana di kolong langit ini. Saudaraku, tidak bisa saudaraku tidak dialami. Dari mulai zaman Adam dan Hawa sampai saat ini, itu yang dialami manusia, saudaraku. Bahkan saudaraku, kesakitan yang dialami manusia, ya begitu parahnya kadang-kadang. Sampai dia kadang-kadang saudaraku, sampai dia broken heart, sampai dia sepertinya mau bunuh diri karena sakitnya, saudaraku. Sakit itu yang dialaminya itu. Saya pernah mengalami kesakitan yang begitu sakit saudaraku. Waktu saya dioperasi gallbladder, begitu sakit. Aduh Tuhan, kok sakit sekali sih hidupnya dalam saya. Sakit sekali saudaraku. Nah, begitulah manusia saudaraku. Waktu sehat bersukacita, waktu sehat happy. Tapi waktu mengalami kesakitan, menangis, merintih saudaraku. Ya, begitulah manusia saudaraku. Nah saudaraku, di dunia yang paling banyak orang yang sakit. Kita tahu semua ya. Ada jutaan mungkin
dari benua Asia, Eropa, Australia, Asia, sampai kepada yaitu Arab. Ada jutaan orang yang ada di rumah sakit, dan saudaraku, ada jutaan orang yang saudaraku menunggu mati. Enggak? Di mana-mana. Mungkin saudara kita juga ada, saudaraku, yang menunggu mati, dan sudah ada yang mati, dan sudah banyak yang mati, saudaraku. Dengan penyakit apapun yang mereka alami, saudaraku, stadium berapapun yang mereka saudaraku alami, penyakitnya complicated, itu banyak saudaraku yang terjadi di kaum ini. Dan sakit saudaraku mengakibatkan manusia yaitu stres, menderita, dan putus asa, saudaraku. Dan habiskan uang begitu banyak, saudaraku. Begitu banyak uang habis, ratusan juta. Apalagi kalau sudah masuk saudaraku ke dokter spesialis, ya, saudaraku, nggak bisa di Indonesia, bawa ke Cina, nggak bisa di Cina, bawa Singapura, nggak bisa di Singapura, bawa lagi ke apalagi ke Amerika, pulang balik, saudaraku. Ya, akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan, setelah habis uang, biasanya apa? Setelah habis uangnya saudaraku balik rumah sakit, dokter, akhirnya saudaraku mati dia, sudah habis uangnya, saudaraku. Pendek kata orang sakit, saudaraku, apapun yang ditempuh dia untuk saudaraku, untuk mereka sembuh dan sehat, saudara. Ya, apapun saudaraku ditempuh, jual sana, jual sini, jual kerbau, jual rumah, jual kuda, jual babi, semua dia jual demi untuk obat supaya sehat. Mana saudaraku? Mana lagi mungkin saudaraku mikir-mikir lagi, rumah pun digadekan kalau bisa, saudaraku, demi untuk ada uang untuk membeli obat, saudaraku. Jadi saudaraku, bahwa kesehatan itu sangat perlu, saudaraku. Jarang orang saudaraku mau mati segera. Pasti mereka mau bertahan hidup, saudaraku. Tantangan apapun saudaraku, dia tempuh demi kesembuhan. Ingat, seperti kita sering katakan, saudaraku, sehat itu adalah penting sekali. Sehat itu adalah penting. Saudaraku, ingat, ketahui bahwa saudaraku yang sehat pun, yang sudah saudaraku yang sudah healthy pun, yang sudah makan sehat setiap hari, suatu saat juga akan mati. Itulah maksud kita. Jadi artinya saudaraku, jangan ada yang sombong, karena suatu saat engkau dan aku akan mati juga. Orang Batak bilang bertemu di tanah merah, katanya. Apa artinya itu? Ketemu kita di tanah merah, artinya apa? Di kuburan. Jadi ketemu di kuburan, saudara. Bagaimanapun cantiknya engkau, bagaimanapun gantengnya engkau, bagaimanapun banyak harta, bagaimanapun pintarnya engkau, suatu saat engkau mati dan aku juga mati, saudara. Dan saudaraku, tubuh kita ini akan dikubur suatu saat, saudaraku. Dan saudara dan saya, kita tidak tahu di mana matinya, apakah di Indonesia, apakah di Cina, apakah di Amerika. Zaman-zaman COVID ini semua kita nggak tahu. Tapi suatu saat jelas mati, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, kita lihat di sini ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Kenapa dia kerasukan setan, saudaraku? Ada apa penyebabnya ini? Apa bermain-main dengan setan dia? Sehingga kerasukan setan? Apa enggak ada roh kudus di dalamnya orang ini? Sehingga iblis, setan masuk ke dalamnya. Sebab yang saya tahu, kalau orang itu berbakti dengan baik, kalau orang itu rajin berbakti dengan baik, kalau orang itu penuh roh kudus, tidak akan mungkin setan masuk ke dalam orang itu, men. Tidak akan mungkin. Kalau orang ini rajin berbakti pada Tuhan, rajin setiap minggu berbakti, ya, memuji, melakukan besarkan Tuhan, tidak akan mungkin iblis kuasa apapun, saudaraku, bisa masuk ke dalamnya. Karena saudaraku, di dalam hati, dalam kehidupan seorang percaya, bukan orang Kristen ya, orang percaya, saya yakin percaya ada Roh Kudusnya. Roh Kudus dengan setan, setannya kalah. Ini kok bisa, saudaraku? Ini orang, saudaraku, bisa termasuk kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Saudaraku, sederhana saja, saudaraku, di sini. Seperti sederhana saja dibawa kepada Yesus orang kerasukan setan, saudaraku. Ya, saudara buta dan bisu disembuhkan oleh Yesus. Gampang sekali ya ceritanya. Tes. Gampang sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, seorang, yaitu laki-laki nih ya, seseorang dibawa kepada Yesus, saudaraku, dia termasuk setan, buta dan bisu. Sakitnya termasuk saudaraku kategori berat ini. Saudara, kalau zaman sekarang ya, 3 penyakitnya, berarti 3 dokternya. Saudaraku, yang pertama apa?
orang ini kerasukan setan. Dokter umum nggak berlaku karena kerasukan setan. Yang perlu di sini apa? Dokter teologi, ya, karena ini kerasukan setan. Nggak bisa dokter sungsang, dokter apa namanya di Jakarta itu menyembuhkan yaitu orang sakit, yaitu disalahkan setan. Nggak bisa. Pasti saudara yang dibawa ke sini apa? Yang dibawa ke sini adalah dokter teologi, yang khusus kesembuhan ilahi, benar nggak? Yang pertama. Dan yang kedua, yang buta, dokter apa ke sini? Kalau zaman sekarang, dokter mata, spesialis mata, dokter spesialis yang tahu seluk-beluk mata. Yang ketiga, yang bisu, dokter apa ke sini? Ahli semua lah itu di dalam ini kursi ini, saudara. Di dalam ini apa ini? Kerongkongan ini. Nah, 3 dokter spesialis. Belum tentu sembuh loh. Belum tentu sembuh. Dan pendeta saudaraku yang S3 pun mengusir setan yang dalam yaitu, kalau dia bukan saudaraku, bukan yaitu spesialis pengusiran setan, mungkin setan apanya, setannya tidak akan pergi, saudaraku. Kalau ini dokter teologianya ini, saudaraku, nggak khusus spesialis pengusiran setan. Karena pendeta-pendeta itu ada yang spesialis, saudaraku. Ada spesialis kesembuhan, ya, ada spesialis pengajaran, ada spesialis yaitu pengusiran setan, ada spesialis yaitu saudaraku apa namanya tentang opo-opo, dukun-dukun, macam-macam saudaraku pendetaan ini. Jadi ada faknya masing-masing, saudaraku. Ada spesialis penginjilan, saudaraku. Jadi ini harus untuk spesialis teologi yang yaitu pengusiran setan yang dibawa saudaraku, yang harus diketemui orang ini. Nah, orang sakit ini dibawa kepada Yesus, memang alamat yang tepat pada zaman dulu, saudaraku. Pada zaman dulu belum ada saudaraku dokter-dokter yang ahli sampai saat ini, saudaraku. Nah, dikatakan saudaraku, dibawalah kepada orang buta dan bisu. Berarti saudaraku orang ini nggak bisa jalan sendiri, ya. Nggak bisa jalan sendiri dia. Jadi harus dia apa? Dituntun, kalau nggak diusung, saudaraku. Kalau zaman dulu nggak ada saudaraku ambulans. Sekarang asal 911 suruh datang ambulans, segera datang kan, 5 menit datang, saudaraku. Sekarang ini, zaman dulu saudaraku nggak ada. Jadi dituntunlah orang ini ketemu dengan Yesus, saudaraku. Alamat yang saudaraku saya katakan, alamat yang yaitu pasti, ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah tabib, dokter yang ajaib. Saudaraku dibawa kepada Yesus. Mungkin nggak ada 2 menit, saudaraku. Nggak cek segala macam matanya, ininya, ini cek kan, ambil apa dokter itu namanya? Kalau dokter memeriksa itu, dicek matanya, dibuka gini, cek mulut, ada kan? Dibuka mulutnya dulu. Kan gitu kalau dokter memeriksa kan? Berapa lama ini bu, suami yang ditanya, berapa lama dia bu kerasukan setan? Nggak tanya seperti itu Yesus, ya. Cuma dibawa kepada Yesus, ini orang yang sudah parah, complicated penyakitnya, saudara. Nggak lama, saudara, nggak lama, langsung sembuh. Enak ya, zaman dulu itu. Enak dulu, enak sekarang, saudaraku. Sembuh langsung healing, saudaraku. Ajaib enggak? Tanpa obat, tanpa operasi, saudaraku. Dan tanpa usir setan, karena saudaraku, iblis atau kerasukan setan yang ada dalam tubuhnya itu, lihat Yesus langsung berdiri, dia lari. Enggak usah lagi pergi setan, enggak. Karena rohnya Tuhan Yesus, rohnya Bapa di surga itu ada pada Yesus, itu dahsyat. Jadi enggak usah diusir, dia sudah lari sendiri terbirit-birit. Jadi semua clear, sembuh total, saudara. Ya, sembuh saudaraku dengan mujizat daripada Yesus, tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa uang. Benar nggak? Apa orang-orang ini pakai uang kata Yesus? Pakai dinar nggak? Mau berapa bayar sama Yesus? Mau berapa bayarnya? Mau berapa uang kau bayar sama dia? Dan dia nggak perlu uang. Dia punya segala-galanya, saudara. Dia sembuh karena Tuhan Yesus, saudaraku, bisa menyembuhkan semua penyakit, apapun dia. So begitu Tuhan Yesus tidak ada yang saudaraku kita tahu. Bagi Yesus, bagi orang percaya, bagi Bapa kita, bagi Tuhan kita yang dasar, tidak ada yang mustahil. Segalanya, apapun penyakit manusia, separah apapun dia sudah busuk, mati, seminggu, 2 minggu,
sudah busuk mati saudaraku bisa hidup karena dia saudaraku dia berkuasa menyembuhkan. Ya, itulah saudaraku Tuhan Yesus ini. Jadi positif sekali, ya. Punya 3 sakit saudaraku bisa sembuh secara total. Saudaraku iblisnya diusir, iblisnya tanpa diusir juga, saudaraku terserah mau apa, mau diusir atau pergi sendiri terserah. Puji Tuhan. Ini yang kita mau. Saudara mau, kalau saudara mempunyai saudara yang disembuhkan seperti ini oleh Tuhan, puji Tuhan atau diam saja dalam saudaraku dalam kehidupannya. Puji Tuhan kan? Ini yang kita mau, ini yang positif saudara. Ada nanti yang tidak positif, saudaraku. Seharusnya orang-orang di sekitarnya itu, praise the Lord, ya. Sudah sembuh ini orang, bersukacitalah. Karena Tuhan masih mau menyembuhkan, karena Tuhan masih mau melawat umatnya, saudaraku. Dan orang-orang saudara yang di sekitar saudaraku, yaitu kesembuhan yang dilakukan Yesus ini, saudaraku, peristiwa ini, saudaraku, mereka takjub. Kok Isa ya? Kok Isa? Yesus yang gondrong itu. Banyak orang belum kenal seperti itu. Ya, kok Isa? Yesus yang punya kuasa menyembuhkan penyakit seperti ini, saudaraku. Dan ada yang berkata di sini, saudaraku, ia ini agaknya anak Daud, artinya keturunan Daud, saudaraku. Kalau saudaraku di situ ada tabib pada waktu itu di situ, mungkin keheranan, ya, mungkin mereka takjub juga karena saudaraku kesembuhan yang dilakukan Yesus itu tidak pernah mereka lakukan, saudaraku. Karena kesembuhan ilahi ini, kesembuhan mujizat saudaraku ini, tidak semua orang bisa lakukan, tidak semua. Karena Yesus punya yaitu power yang saudaraku yang dahsyat, dia bisa lakukan semuanya itu. Belum tentu ahli Taurat, ahli hukum Taurat, saudaraku, kita lihat saudaraku di sini. Belum tentu bisa saudaraku bisa melakukan semua segalanya seperti dilakukan Yesus, saudaraku. Jarang-jarang saudaraku terjadi. Hanya Yesus yang bisa. Sebab saudaraku, ini bukan sakit biasa. Yang dialami orang ini bukan sakit biasa, saudaraku. Luar biasa sakitnya ini. Dan hanya yang saudaraku yang punya power yang dasar, yang bisa membuat orang ini clear, healing, saudaraku. Nggak bisa. Kalau hanya saudaraku kalau penyakit biasa itu harus opname dulu di rumah sakit 1 minggu atau satu bulan, opname dulu. Ini tanpa opname langsung sembuh. Dahsyat. Saya katakan ya, Yesus dahsyat sekali, sangat dahsyat, saudaraku. Nah sekarang kita lihat saudaraku, ada belum 4. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul pengusir setan, dia mengusir setan. Tadi positif waktu Yesus menyembuhkan. Orang bersorak-sorak, orang takjub, orang heran. Sekarang negatif, saudaraku. Siapa yang berkata ini? Tapi orang Farisi mendengarnya. Siapa yang orang Farisi, saudaraku? Ahli Taurat. Yang tahu firman Tuhan, yang tahu saudaraku yaitu Taurat Musa, yang tahu firman Tuhan saudaraku, otaknya ini sudah firman Tuhan semua. Malah apa saudaraku? Malah di sini apa? Malah di sini saudaraku ini cedia, saudaraku. Jadi artinya gini, apapun yang dibuat manusia itu, yang baik dengan tidak baik, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh Yesus, ada yang pro, ada yang kontra. Orang tadi takjub, ternyata orang Farisi ini apa? Gak setuju. Dikatakan dengan kuasa iblis. Ini Beelzebul ini iblis juga, saudara. Masa kuasa iblis dilakukan oleh Yesus mengusir kuasa iblis? Saudara nggak bisa. Harus kuasa Tuhan yang mengusir, yaitu kuasa iblis, saudaraku. Jadi itulah manusia, itulah dunia, saudaraku. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang pro, ada yang kontra, saudaraku. Di sini kita lihat, saudaraku, orang Farisi, ya ahli Taurat ini seenaknya mengeluarkan statement yang tidak benar kepada Yesus, saudaraku, yaitu menghakimi Yesus. Berarti mereka ini, saudaraku, tidak mengenal Yesus, tidak mengenal, sehingga mereka dengan saudaraku dengan berani mengatakan dengan kuasa Beelzebul. Suaranya apa, saudaraku? Nama-nama seperti nama-nama siapa, saudara? Nama-nama setan. Beelzebul. Jangan saudaraku bikin cucu saudara atau anak saudara namanya Beelzebul. Saudaraku itu saudaraku itu nanti kesetanan nanti, saudara. Kayak bisa nanti. Saudara, bikinlah nama yang baik, Daniel, saudaraku, ya, Matius gitu. Bagus aja lah. Noah gitu, Abraham gitu.
Jangan Beelzebul atau legion, saudara. Jangan, saudara. Nah, orang Farisi ini menuduh Yesus. Secara otomatis orang Farisi ini yang menuduh Yesus adalah menggunakan yaitu Beelzebul, pengguna setan untuk usaha setan, saudaraku. Ini secara otomatis adalah kata-kata yang saudaraku yang pertama yang memihina Yesus, ya, yang melecehkan Yesus, yang menghina atau saudaraku menyanyiakan kuasa Yesus. Ini orang apa ini? Orang Farisi mencemooh Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Ini adalah dunia. Saudara ingat, orang agamawan dunia sampai saat ini masih menuduh Yesus yang palsu. Kalau Yesus palsu, kenapa Yesus bisa membunuh orang mati? Kenapa Yesus bisa mengampuni dosa? Kalau Yesus tidak ada powernya, itu tuduhan dunia sampai saat ini. Orang Yahudi yang belum percaya Yesus, orang dunia yang agamawan dunia sampai saat ini menuduh Yesus. Saudaraku yang tidak negatif tuduhan mereka saudara kepada Yesus sampai saat ini. Ya, ini orang-orang saudaraku yang pada sini tahu firman Tuhan ini, bukan nggak tahu saudaraku. Tapi saudaraku, jadi seperti apa ya? Seperti oposisi mereka begitu. Yang Yesusnya perjanjian baru, yang Farisinya perjanjian lama. Saudaraku, yang Yesusnya ya kasih karunia, yang yaitu Farisinya hukuman. Karena di perjanjian lama ini hukuman, saudaraku. Sedangkan di sini kasih karunia, saudara. Jadi antara kasih karunia dan hukuman berantem terus, saudara. Berantem terus. Kalau ini berkata yang lama, kamu sudah salah begini. Perjanjian baru berkata, itu sudah diampuni sama Tuhan. Tuhan berkasih karunia, mengampuni semua dosa-dosamu. Jangan ingat dosa selama lagi. Semua sudah diganti oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi nggak ada lagi itu. Makan babi haram atau enggak? Hah? Yang haram apa? Saudara, kalau firman Tuhan berkata yang masuk ke dalam, ya, keluar dan belakang. Nah, yang keluar yang dalam saudaraku yang apa? Yang keluar ini yang babi lu, setan lu, macam-macam itu yang haram, saudaraku. Kalau yang masuk itu nggak haram, asal didalilkan dalam nama Yesus. Tapi saudara, kalau makan terserah, nggak makan terserah. Bukan karena babi, bukan karena daging babi, saudara masuk surga, enggak. Bukan, saudara. Saudara nggak makan daging babi, nggak masuk surga. Kalau sekarang virus babi, saudara jangan makan daging babi sekarang ini. Banyak babi kena virus, ya saat ini. Jadi jangan makan, nggak apa-apa, saudara. Makan ayam aja, makan apa? Makan yaitu sari, rendang, semacam. Ya. Jadi mereka memihina saudaraku Yesus. Jadi orang Farisi ini sangat-sangat anti dan oposisi kepada Yesus. Jadi mereka mencari pasal supaya mereka bisa menyalahkan Yesus. Seharusnya mereka bersuka cita karena ada seseorang yang sudah diselamatkan dan disembuhkan. Tetapi dasarnya orang benci, orang dengki terus kepada Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel, orang Farisi tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa, no way. Tidak bisa menyembuhkan. Saudara, kurang power mereka menyembuhkan. Padahal Yesus nggak pakai apa-apa, bisa menyembuhkan. Heran orang Yahudi ini. Dari mana dia Yesus ini diambil? Mungkin dengan penghulu berjebul. Ini loh tuduhan-tuduhan ini. Dituduhkanlah saudara hal-hal yang tidak benar pada Yesus. Ya. Jadi saudaraku, bagi Yesus saudaraku dia diam aja. Kira-kira Yesus marah nggak di sini? Dituduh seperti itu. Menurut saudara apa enggak? Yesus ini kira-kira marah nggak? Tersinggung nggak? Kira-kira menurut saudara tersinggung nggak Yesus seperti itu? Menurut saudara? Hah? Yang pasti? Enggak. Kenapa nggak tersinggung? Kalau saudara digituin orang tersinggung nggak? Kalau kita ya. Saya katakan ya situ kalau orang tersinggung, nggak gampang tersinggung. Seperti cewek dengan cewek yang remaja-remaja, aku cowokku diambil. Cowokku diambil, cewekku diambil. Wah, remaja itu kan begitu kan, yang 16 tahun, 17 tahun, kan? Terus nggak ngomongan seminggu, nggak ngomong lagi, saudara. Di sekolah pun nggak ngomongan. Oh, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Ngomongmu terserah kau. Apalagi kan dunia ini kan bisa ngomong kan? Dunia ini bisa ngomong. Saudaraku, orang Farisi ini menuduh Yesus yang tidak, saudaraku. Karena mereka, saudaraku, tidak bisa, yaitu melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Apa ayatnya ini? Coba kita buka dulu. Pak Ivan bacakan Lukas 20
ini tuduhan atau saudaraku spy daripada orang Yahudi kepada Yesus. Lukas 20, 26 apa? Coba jangan apa tadi ini. Coba lihat dulu. Lukas 20 sampai 26. 20 sampai 26. Ya. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya. Menjerat Yesus. Sangat benci ini. Dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan Ya. kuasa wali. Orang-orang ini mengajukan pertanyaan kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan, siapakah yang ada padanya? Mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, saudaraku, Yesus terjebak di sini. Yesus terjerat dengan saudaraku cobaan-cobaan dari orang Farisi, orang Yahudi, saudaraku pada waktu itu. Maksudnya mereka ini kalau bisa Yesus itu dijerat, sehingga mereka saudaraku bisa membawa yaitu Yesus ini ke mahkamah atau ke court atau ke gubernur, supaya Yesus ini apa? Supaya Yesus ini dihukum. Itulah sangat bencinya orang saudaraku, orang Yahudi kepada Yesus. Sangat benci sampai sekarang orang Yahudi sangat benci kepada Yesus. Kenapa saudaraku bencinya mereka? Karena Yesus itu menurut mereka orang biasa. Kok ngaku-ngaku Tuhan, kok ngaku-ngaku anak Tuhan, kok ngaku-ngaku dan jadi hakim nanti, saudaraku. Apalagi saudaraku dengan irinya bertambah-tambah lagi karena Yesus bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan orang yang mati. Tambah ini lagi mereka saudaraku, orang-orang Yahudi ini. Dan dunia saat ini sampai iri. Itu banyak saudaraku. Itu banyaknya. Jadi yang tadi saudaraku positif, sekarang menjadi sangat-sangat negatif saudaraku. Turun saudaraku poinnya itu. Dari yang tadi 100 saudaraku poinnya 100%. Turun ke yaitu 20%. Karena orang Yahudi ini saudaraku. Padahal orang Yahudi yang lain berkata tadi, ya ini agaknya anak Daud. Sudah diangkat saudaraku Yesus di situ. Tapi saudaraku anak Yahudi yang lain berkata, ya ini adalah menggunakan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa Beelzebul mengusir yaitu Beelzebul. Saudara nggak bisa, nggak ada saudaraku di dalam hukum saudaraku iblis mengusir iblis saudaraku. Nah setelah penisi Tuhan, Yesus tahu pikiran orang-orang Yahudi bahwa dia saudaraku, bahwa orang-orang Yahudi ini mau melecehkan dia saudaraku, yaitu memikna daripada yaitu Yesus saudaraku. Pada waktu itu terjadilah saudaraku yang saya katakan tadi, yaitu penghukuman. Coba kita buka lagi saudaraku, mau bacakan yaitu ayat 25 sampai 28. Ini saudaraku. Jadi Yesus saudaraku tahu pikiran orang Yahudi ini bahwa mereka itu sebenarnya yaitu saudaraku mau melakukan segala sesuatu untuk menjatuhkan Yesus. Coba saudaraku 25 sampai 28. Lukas 20. Ya, enggak, Lukas 12 tadi. Matius 12 tadi. Coba bacakan lagi. Matius 12. 25 sampai 28, teruskan. Ini saudaraku yang terjadi saudara. Akibatnya saudaraku, orang Yahudi menerima yaitu segala hukuman daripada Tuhan Yesus karena mereka mengatakan Beelzebul saudaraku dipakai Yesus itu Yesus kurang untuk mengusir setan. Coba baca 25 sampai 28. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saudaraku di sini bahwa Yesus menafikan tuduhan daripada orang Farisi ini. Dikatakan di sini kalau iblis mengusir iblis, mereka tidak akan kuat. Dan seterusnya. Jadi Yesus menafikan tuduhan palsu daripada orang Yahudi ini. Bagaimanakah yaitu iblis mengusir iblis? Tidak akan bisa.
Karena mereka akan pecah. Sedangkan iblis itu bersatu, tidak terpecah-pecah, saudaraku. Jadi Yesus menafikan di sini dan mengatakan bahwa dia mengusir iblis itu bukan dengan berjebul, tapi dengan apa? Dengan kuasa, yaitu Roh Kudus. Kalau aku mengusir yaitu iblis dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Allah, dengan kuasa apa kau mengusirnya? Kata Yesus pada orang Farisi, Farisi. Tentu dengan kuasa Roh Kudus juga. Karena iblis tidak akan mungkin bisa mengusir iblis. Nah, Yesus ajarkan di sini, tapi Yesus mendenahi ya orang tuduhan-tuduhan daripada orang Yahudi itu, saudaraku. Ya. Jadi secara otomatis di sini saudaraku, Yesus mematikan argumen orang Yahudi di sini. Orang Farisi ini dimatikan, tidak akan bisa. Tidak bisa itu, enggak ada hukumnya itu. Iblis ya mengalahkan iblis. Enggak mungkin Beelzebul besar mengalahkan Beelzebul kecil. Harus kuasa Roh Kudus yang bisa, saudaraku, mengalahkan semuanya itu. Jadi Yesus terangkan di sini di ayat 25 sampai 28 ini secara detail cara mengusir iblis itu. Ya, ingat, hanya yang punya power Roh Kudus yang bisa usir, bukan punya power Beelzebul. Ya, nggak bisa. Jadi hanya yang punya power Roh Kudus yang dasar itu yang bisa, saudaraku, mengusir iblis apapun namanya iblisnya, apa Beelzebul atau Legion apapun namanya, saudaraku. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa, Beelzebul nggak bisa, saudaraku. Ini hukumnya, saudaraku. Nah, akibat tuduhan orang Farisi ini, Yesus menguraikan hukuman-hukuman kepada orang Farisi ini karena tuduhan palsu tadi. Sebelumnya mungkin mereka Yesus tidak uraikan, tapi karena orang Farisi ini menuduh, mencharge, ya dicas Yesus adalah memakai tenaga atau powernya Beelzebul. Akhirnya saudaraku Yesus, saudaraku, menguraikan yaitu hukum-hukum. Kalau di Indonesia saudaraku ada hukum-hukum di KUHP, ada hukum segini, ada KUHP segala macam, saudaraku. Tuhan Yesus nggak pakai seperti itu, ya. Jadi Yesus, saudaraku, sepertinya saudaraku menguraikan hukuman-hukuman kesalahan-kesalahan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang pertama, ayat 30. Siapa ini hukumannya, saudaraku? Hukumannya ini, siapa yang tidak bersama aku, yang melawan aku. Ya, siapa yang tidak melawan? Ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ya, dia melawan aku. Siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencari mereka. Ini hukuman pertama. Jadi setiap siapapun dia yang kaum ini, saudaraku, yang tidak bersama Tuhan, yang tidak satu jalan dengan Tuhan, yang tidak menyatu dengan Tuhan, itu adalah musuhnya Tuhan Yesus. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, kalau tidak dia dalam nama Yesus, itu musuh dari Tuhan Yesus. Berarti orang itu apa? Berarti orang itu kalau menurut ayat ini, ya, tidak mengumpulkan. Berarti orang itu oposisi. Tidak mempersatukan, itu oposisi. Tapi kalau mempersatukan dia, ya, mengumpulkan dia, itu adalah bersama Yesus. Tetapi yang di luar daripada itu, saudara, ini kan Yahudi ini kan membuat cerai-berai kan, supaya orang, saudara, hatinya kesana kemari, mana yang benar, mana yang benar. Huru-hara terjadi. Kalau seperti ayat 30 ini, saudara. Ini hukumannya, saudara. Yang pertama, ayat 30 ini, ya, siapa tidak bersama aku, yang melawan aku. Jadi orang Yahudi ini melawan Tuhan. Agama-agama yang di muka bumi yang saat ini melawan Tuhan. Karena mereka apa? Karena mereka tetap, saudara, oposisi dengan Tuhan. Itu melawan Tuhan, saudara. Nggak satu jalan dengan Tuhan. Tidak mengumpulkan, mereka mencerai-beraikan. Satu dari lain saling memfitnah, saudara. Itu tidak bersama Tuhan. Itu yang musuhnya Tuhan. Menurut ayat ini. Itu ayat, saudara, hukuman yang pertama. Karena orang Yahudi mencas Yesus, saudaraku, ya, adalah seorang, yaitu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yang kedua dalam ayat 31-32. Secara, saudaraku, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat menentang Roh Kudus tidak dia akan diampuni. Saudaraku mengerti nggak ini? 31 dan 32. Ini Yesus uraikan, yaitu kesalahan daripada orang Yahudi yang menuduh Yesus. Tapi Yesus, saudaraku, Yesus di sini kita lihat, saudaraku, menguraikan kesalahan-kesalahan itu kepada, yaitu, saudaraku, orang-orang Yahudi. Karena, saudaraku, ini yang dihina oleh, yaitu orang Yahudi adalah Roh Kudus yang dihina. Karena dengan kuasa Beelzebul. Padahal Tuhan Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa Beelzebul. Saudara, akhirnya Yesus uraikan di sini, saudaraku, secara detail di sini. Karena dosa, perkataan, saudaraku, yaitu orang Yahudi kepada Yesus yang menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni, saudara. Ya, ada pelajaran khususnya, saudara.
tidak akan diampuni. Jadi jangan macam-macam saudara. Jangan saudaraku gampang mulut ini berkata kalau kita tidak tahu, kalau tidak mengerti. Ya, jangan gampang berkata-kata apalagi mengenai Roh Kudus. Jangan saudara. Bagus diam, saudara. Kalau saudara melihat seseorang berkata-kata Roh Kudus, diam aja. Coba salah nanti salah komentar, kita yang salah. Jangan saudara komentari, diam aja. Biar dia saudaraku nanti sama Tuhan. Saudaraku yang bisa saudaraku satu dengan lain berbicara. Ya, Yesus katakan di ayat 34 dan 35 hukuman daripada orang Yahudi. Yesus katakan kamu adalah keturunan ular beludak. Siapa saudara di dunia ini keturunan beludak? Ini orang Israel ini. Walaupun mereka keturunan Abraham, tapi tinggal aku mereka seperti keturunan saudara orang yang saudaraku ular beludak keturunannya karena jahatnya saudaraku. Begitu juga jahat manusia karena dihukumi saudaraku. Jahat sekali. Seperti orang saudaraku keturunan ular beludak ini. Ini kasar. Saudara, saya katakan ini sangat kasar. Keturunan ular beludak. Kenapa ular beludak saudara? Karena jahatnya melilit. Ular itu kan melilit kan? Melilit orang kan? Licik. Ya, licik dia melilit saudara. Melilit dan saudara apa lagi? Sudah dililit, diapakan lagi? Ular itu kalau melilit diapain? Sudah apa dia? Sudah istilahnya hancur itu baru diterangnya. Itu ular. Keturunan itulah saudara orang Farisi ini. Yang mencas Yesus. Ini kasar saudara, sangat kasar saudara. Ini yang dituduh Yesus, kata-kata ini yang dituduh Yesus kepada orang Yahudi. Nah, ayat 36-37, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabnya hari penghakiman. Saya berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudaraku, Amerika demokrasi bebas bicara, betul? Di sini katakan setiap kata sia-sia. Di Amerika memaki apapun kata-katanya saudaraku bebas. Ini melawan firman Tuhan. Nanti saudaraku mereka akan pertanggungjawabkan semua itu. Yang memaki, macam-macam saudaraku, bukan yang memaki. Ya, akan mereka pertanggungjawabkan dan semua. Apalagi saudaraku memaki hal-hal yang ada di gereja, kependetaan, apalagi memaki hal-hal yang ada di surga sana. Mereka maki, mereka nggak tahu seenaknya saja saudaraku, karena mereka sudah mabuk, karena mereka saudaraku sudah istilahnya sudah minum heroin berlebihan, sehingga tidak steril lagi mulut ini, tidak lagi bisa dikontrol. Akhirnya ngomongnya itu sudah ngawur-ngawur saudaraku. Dunia dan saudaraku surga sudah diomonginya saudaraku. Mereka lupa bahwa mereka saudaraku akan dihakimi suatu saat nanti di akhir zaman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi mulutmu ini jangan berkata terlalu bebas. Karena apapun dalam hati ini keluar dari saudaraku ke mulut. Dari mulutlah yang mengatakan apa yang di dalam hati. Kalau hatimu busuk, pasti kamu mengeluarkan kata-kata yang busuk, yang tidak benar. Kalau hatimu baik, hatimu sehat, pasti hatimu kata-katamu selalu keluar dari kata-kata ini, dari mulut ini, dari cangkem ini, yang benar, yang baik. Yang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau pun dihina orang, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu orang itu seperti itu. Tapi jarang kan? Jarang terjadi saudara. Belum dimaki aja sudah dimaki saudara. Sekarang ini. Sebelum dimaki, maki dulu kan? Ya. Sebelum ditampar dulu kan? Betul nggak? Sekarang ini saudara. Itu terjadi. Jadi saudara misi Tuhan inilah saudaraku yang saya katakan tadi, bahwa di dunia yang panah ini saudara misi Tuhan banyak orang yang anti Tuhan. Saudara lihat, dari penciptaan Adam dan Hawa, ya, penciptaan Adam dan Hawa, dari awal manusia dicipta sudah anti dengan perkataan Tuhan sampai sekarang. Adam dan Hawa dimasukkan ke Taman Eden. Apa dikatakan oleh Tuhan kepada mereka berdua? Jangan makan buah itu ya, Adam dan Hawa. Kamu akan mati nanti kan kalau kamu makan. Si Adam dan Hawa manut enggak? Manut enggak sama Tuhan? Kata-katanya Tuhan. Udah berapa tahun saudaraku dosa itu dilakukan? Anak-anak, kasihlah orang tua. Dikatakan oleh firman Tuhan ke anak-anak saat ini dan zaman dulu. Anak-anak itu manut enggak? Jadi saudaraku, manusia, namanya manusia itu sangat menantang Tuhan. Saudara, sangat menantang Tuhan. Ini orang Farisi tahu Tuhan, firman Tuhan, tetapi juga menantang Tuhan.
Atau siapa yang taat kepada Tuhan? Siapa yang taat? Sudah Tuhan memberikan yang terbaik buat manusia. Yang terbaik. Itu kesembuhan ilahi, itu yang terbaik kalau saya katakan. Engkau disembuhkan Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan, engkau ditolong Tuhan, itu sudah yang terbaik. Kenapa manusia ngomong tidak benar, ngomong tidak baik tentang Tuhan sampai saat ini? Banyak kita selalu ke manusia menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tuhan ini enggak dengar doaku lah, Tuhan ini sentimen lah, yang lain berhasil, yang aku berhasil, aku gagal lah. Mereka sudah punya rumah 3, aku masih kontrak. Iya Tuhan, aku udah doa. Betul gak? Manusia. Nah, mungkin di sini nggak ada. Tempat lain. Itu saudaraku yang dikeluarkan oleh manusia, ya, dari dalam hatinya. Dan mungkin saudaraku manusia itu menghujat, ya, menghujat. Terus Tuhan uraikan di sini. Jangan sampai, saudara, jangan sampai. Kita anak Tuhan. Kita bukan anak berjemur, saudara. Kita anak Tuhan. Artinya anak Tuhan apa? Kita tahu tentang Tuhan. Kita memuji belakang membesarkan Tuhan. Kita tahu tentang kebaikan Tuhan. Kita anak Tuhan. Bukan keturunan ular beludak. Kita menghormati Tuhan. Bukan dia. Saudara. Saya katakan kepada saudara. Kalau kita malas memuji Tuhan aja, sudah oposisi dengan Tuhan. Ini perkara kecil. Kalau kita malas menyembah, meninggikan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena katakan firman Tuhan, berdoalah, agungkan dia. Kita nggak berdoa, kita mengagungkan Tuhan. Itu posisi itu enggak? Posisi itu enggak? Lawannya Tuhan itu enggak kita tuh? Lawan. Waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia bawa Petrus dan saudara lain menemani Yesus itu berdoa. Kamu Petrus dan teman-teman, tunggu di sini, aku mau berdoa. Waktu Yesus pulang, apa dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya? Tidur kan? Padahal tunggu di situ, berjaga-jaga. Itu posisi enggak? Disuruh berjaga-jaga, malah tidur dia. Berjaga-jaga enggak? Namanya itu apa namanya? Posisi atau temannya Yesus itu? Itu rasulnya Tuhan Yesus atau muridnya Tuhan Yesus atau musuhnya Tuhan Yesus? Oh, disuruh kamu, yaitu berdoa memuji belakang, berdoa supaya kamu jangan menjadi pencobaan. Ternyata kamu tidur. Itu posisi. Aku nggak membesarkan Tuhan, kata Tuhan. Terus kita selalu nggak peduli apa katanya Tuhan. Itu namanya oposisi. Kalau lebih kerasnya lagi itu namanya anti Tuhan. Kalau saya katakan lebih keras lagi. Jadi selalu kadang-kadang kita orang Kristen kadang-kadang munafik. Ya, kadang-kadang munafik. Ya, kadang-kadang saya katakan. Kadang-kadang orang Kristen itu kan ke gereja hanya apa? Orang benar bilang apa? Store muka. Betul nggak? Store. Sebenarnya nggak perlu. Yang saudaraku yang benar-benar aja lah. Jangan sampai saudaraku seperti orang Farisi yang munafik ini, saudaraku. Kita tahu firman Tuhan, tapi itu saudara, mencemooh terus, saudaraku. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik selalu. Walaupun kita sering saudaraku mencemooh di dalam hati kita, tapi Dia tetap baik, amin. Itulah Tuhan, saudara. Dia tetap baik. Kalau Dia sakit hati kepada kita, saudaraku, wah, bahaya kita. Bahaya. Kalau kita melakukan seperti ini saat ini, saudaraku, ya, seperti yang orang Amerika ini, ya, saudaraku, dosanya saudaraku sampai mati, akan binasa. Kalau dia seperti dikatakan menghujat Roh Kudus ini, ya, sampai mati, tidak akan diampuni. Mau kemana kita, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak ampuni kita? Gak ada lagi artinya hidup ini, saudara. Apapun yang kita miliki gak ada gunanya. Kalau sudah dikatakan kau tidak akan diampuni selama-lamanya, waduh, apa yang kita miliki untuk apa lagi, saudaraku itu? Cewek cantik, cowok ganteng, gak ada gunanya, saudara. Harta kekayaan apapun itu, karena gak ada gunanya. Kalau sudah dikatakan dosamu tidak akan bisa diampuni, untuk apa sekarang ini, saudara? Gantung diri seperti siapa? Si Judas Iskariot. Kenapa? Saudara, karena dia melakukan dosa yang saudara yang fatal pada waktu itu. Nah, kita saudara anak Tuhan, datanglah kepada Dia. Jangan menjadi oposisi. Jangan melakukan dosa berat. Saudara, hukumannya juga berat. Jangan gampang berkata-kata salah, saudara. Jangan gampang berkata-kata salah, menghakimi dan menghukumi, apalagi menghukumi Yesus.
seperti saudaraku coronavirus ini dari mana katanya? Mungkin dari Tuhan katanya. Saya katakan bukanlah, aku nggak berani mengatakan dari Tuhan. Walaupun saudaraku coronavirus ini mengisapkan banyak orang, ya, mengisapkan banyak orang. Tapi aku tidak mau mengatakan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, apa buktinya dari aku ini coronavirus ini? Baik, kita tanya kembali. Apa jawabmu? Apa jawabmu? Dari mana kau tahu? Apakah kau lihat aku mendatangkan virus ini dari Cina ke Amerika? Kau lihat dari matamu? Pertunjukan seperti itu gimana? Gimana coba? Karena orang banyak berkata dari Tuhan, dari Tuhan. Dari mana kau tahu dari Tuhan? Memang kesalahan manusia dari Tuhan. Nah, itu Tuhan. Jadi jangan gampang saudaraku, yaitu mencharge, menuduh Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan kepada kita itu yang terbaik. Ya, apapun, saudara. Itu yang terbaik. Itulah saudaraku kemauannya Tuhan kepada kita. Jadi pujilah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Jangan menghakimi dia. Saudara. Puji Tuhan. Jika kita saudara masih diberikan bisa makan di Amerika, bisa minum di Amerika, bisa bertahan di Amerika, bisa punya mobil di Amerika, oh praise the Lord. Amin saudara. Mau apa kita? Biar kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita saudara kepada Tuhan. Bukan kehendak kita yang terjadi kepada Tuhan. Harus kehendak Tuhan yang dasar itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apapun saudara Tuhan berikan kepada kita, jangan lawan. Kecuali kesalahan kita ya. Kesalahan kita misalnya sudah begini saudara kita lawan lagi segala sesuatu yang saudara yang kita bikin yang kesalahan kita, jangan saudara. Kalau ini kehendak Tuhan, ya seperti itulah adanya. Saudara, memang seperti itulah adanya. Apa menjadi kita apalagi terlawan Tuhan? Tuhan perbaiki nasib, itu dua saja kita bisa lakukan saudara. Mendoakan seperti itu pada Tuhan nggak apa-apa. Tuhan ubahkan nasib. Tuhan ubahkan hidupku ini, bisa dari yang saya sakitan kepada sehat selalu. Jadi intinya saudaraku, intinya tadi mau saya katakan bahwa manusia itu hidup dan suatu saat mati. Manusia itu sehat, saudaraku, dan suatu saat mati. Apa yang terjadi di kehidupanmu, itulah maunya Tuhan kepada kita. Jangan persalahkan Tuhan. Itu saja saudara, artinya, intinya apa ini? Firman Tuhan ini. Jangan salahkan Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia, saudara. Kalau kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Dia. Jangan lawan. Jangan lawan, saudara. Jangan seperti orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang agama-agama lain dilawan, saudara. Nggak bisa. Itu kehendak Tuhan yang terjadi, saudara. Nggak mungkin saudaraku kalau Tuhan itu, nggak mungkin Tuhan Yesus itu menggunakan hal-hal yang tidak benar, saudaraku, mengatur dunia ini. Itulah saudaraku maunya Tuhan kepada kita yang ada saat ini, yang di muka bumi ini. Saudaraku, terimalah dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu terbaik saudara. Ya, Tuhan menyelidiki hatimu dan hatiku, semua diselidiki. Saudaraku, lagu ini sebentar kita nyanyikan. Apakah engkau cinta Tuhan? Apakah engkau posisi dengan Tuhan? Apakah engkau melawan Tuhan? Apakah engkau pro dengan Tuhan? Jika engkau sudah alas-alasan dalam berbakti pada Tuhan, itu sudah anti Tuhan, saya katakan. Jika engkau alas-alasan mempunyai Tuhan, itu sudah oposisi dengan Tuhan, saya katakan. Tapi kalau ceria, excited, bersukacita engkau di dalam Tuhan, itu menjadi sahabatnya Tuhan, itu menjadi temannya Tuhan, itu menjadi apa? Menjadi anak Tuhan yang indah. Jadi nggak saudara, kalau kau sudah memulai rasa-rasan, kebaktian enggak, enggak, cuti dulu, itu sudah posisi, itu saudara kecil, sudah posisi saudara. Saya bukan ngomong saudara enggak, tapi banyak saudara seperti itu. Saya kebaktian enggak ini ya, kurang enak badannya, tidur, itu udah posisi, Kalau kita nggak sadari saudara, lama-lama, seperti orang Amerika, saudara. Sudah oposisi dengan Tuhan. Akhirnya apa? Ateis, antikris. Oh jangan sampai saudara, jangan sampai. Kita bukan antikris atau ateis. Kita saudaraku love Jesus, bukan antikris. Kita love Jesus selama hidup. Selama hidup dunia ini saudaraku kita harus yaitu love Jesus. Karena saudaraku nanti kita love Jesus di muka bumi ini. Nanti kalau saudara tidak murtad, tidak mualaf, kita menjadi yaitu anak Yesus. Jadi itu Bapak kita. Karena semua yang di saudaraku yang ada di muka bumi ini akan hancur, dan yang ada saudaraku di surga adalah saudaraku melihat Tuhan Yesus. Kemarin beberapa hari lalu saya ngomong dengan seorang, saya bilang gini, ini dunia ini bukan kedatangan Tuhan Yesus itu
bukan apa-apa, bukan maksudnya bukan sebentar lagi, masih lama. Saya bilang gitu. Karena masih perang. Cina mau perang sama Amerika, saudara. Jadi masih lama. Nanti setelah damai semua, dunia damai. Dunia satu dengan lain berdamai. Orang tua dengan anak, mertua dengan dia itu menantu. Semua dah berdamai, makan enak, kawin mengawinkan. Semua damai, tidak ada lagi perang-perangan. Di sudah Tuhan terus datang. Lihat aja di sini. Kenapa? Karena dunia ini nanti berpendek. Dia pendek umur dunia ini, sehingga orang tahu. Orang nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, tidak tahu orang. Jadi seorang bersukacita. Dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datangnya. Jadi ingat saudara, ingat itu. Ingat. Coba saya pengen baca apa di sini Matius 24 ayat 12 ini, 22. Coba saya saudara, aku teringat ini ada apa ini? Matius 24. Dulu, apa itu sini? Kok saya teringat? Matius 24 ayatnya yang ke ini Matius 24 ayat 22. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, saudara, waktu ini akan dipersingkat. Kapan dipersingkatnya waktu itu? Tuhan Yesus datang itu, kita nggak tahu. Tapi dia persingkat waktunya. Saudaraku, dia katakan itu akan dipersingkat. Saudaraku. Jadi kenapa dipersingkat? Kenapa nggak panjang-panjang? Soalnya saudara itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Soalnya kalau nggak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Semua akan murtad. Karena dunia. Karena saudaraku, yaitu bujukan-bujukan dunia ini yang membuat kita terlena, akhirnya kita membelakangi Tuhan. Tuhan datang, kita jangan terlena. Jadi Tuhan saudaraku tidak mau itu. Jadi saudaraku waktunya dipersingkat waktu itu. Kapan saya tidak tahu. Jadi nantikanlah itu saudaraku. Saya tidak tahu berapa tahun lagi, tapi kalau saya lihat masih akan banyak perang-perang di muka bumi ini. Berarti belum saat ini menurut saya. Tapi perang-perang itu nggak terlalu lama. Setelah itu nanti damai semua saudaraku. Bikin pesta, bikin Natal, bikin segala macam soal acara. Lupa semua segala-galanya. Kita lupa Tuhan. Ternyata dia sudah datang. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi stop semua segala hal, perkataan-perkataan yang lain, stop semua. Saudaraku, stop semua. Jangan ada kata-kata yaitu yang membuat satu yang lain, saudaraku, kita ini saling tersinggung, apalagi Bapa di surga. Jangan sampai saudaraku kita lukai hatinya. Saudara kami, saudara, jangan sampai kita lukai hatinya. Kita memuji, melakukan, besarkan, meninggikan, mengagungkan Tuhan selama-lamanya selagi hidup ini. Kiranya Tuhan berkati semua. Amin. Mari kita